saya harus pakai tongkat. Bicara tidak sejelas seperti sekarang ini. Badan mati sebelah dan berat rasanya untuk digerakkan. Beruntung saya terapi di klinik terapi zona. Saya diterapi, sumbatan darah dilancarkan, saraf yang lemah diaktifkan. Hanya beberapa kali terapi, sekarang saya kembali normal. Sudah 8 tahun saya menderita penyakit komplikasi. Kadar gula darah mencapai 339 mg per desiliter. Terkena hipertensi. Sampai akhirnya terserang stroke pada tahun 2008. Saya sudah mencoba berobat ke sana sini, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Syukur alhamdulillah, keluarga saya membawa saya ke klinik terapi zona. Setelah saya terapi dan minum ramuan herbal, sedikit demi sedikit penyakit saya semakin membaik. Sampai sekarang kesehatan saya benar-benar pulih. Sungguh nikmat yang luar biasa. Pertama kali terkena syaraf kejepit, rasanya sungguh tidak enak. Sulit bergerak, susah duduk, tubuh kaku, susah jalan. Yang nyaman hanya saat berbaring di tempat tidur. Pernah mencoba berobat ke dokter syaraf, namun hanya diberi suntikan anti peradangan. Beberapa hari kemudian kambuh lagi. Pinggang bagian belakang saya sakit bukan kepalang. Akhirnya saya datang ke klinik terapi zona. Setelah melakukan terapi dan minum ramuan herbal, badan saya menjadi segar, aktivitas saya menjadi lancar. Saraf kejepit yang selama ini menyiksa saya tidak pernah kambuh lagi. Sulit masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Kalau Dwi galak, kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iyo, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke Dwi, tidak bakal mundur. Tapi kakak harus tahu, dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau ini memang kate perasaannya nih.
Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa Kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut Kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri Kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan Kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Yan di acara Gerbek yang nyaji ke berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi kami saji ke di layar TV kita ini. Inilah Gerbek selengkapnya.
Pemirsa, dengan sikil habis ditembak, Sulaiman tersangkut penggelapan motor yang sempat buron 8 bulan berhasil ditangkap anggota tim TK 134 Polrestabes Palembang di kawasan Pasar Induk Jakabaring. Ini tersangkut jalani pemeriksaan di unit Pidum Polrestabes Palembang. Sulaiman alias Wawan, warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Lorong Karya, Kelurahan Silabranti, tersangkut penggelapan motor yang berhasil ditangkap anggota tim TK 134 Polrestabes Palembang. Tersangka ini merupakan target operasi penggelapan motor punya korban Mariadi pas bulan Juli 2020 yang lewat. Berhasil ditangkap di kawasan Pasar Induk Jakabaring. Pas penangkapan tersangka langsung ditembak sikilnya oleh petugas. Juru keterangan tersangka terungkap ngakui kalau dirinya sudah menggelap ke motor korban dengan modus minjem motor untuk beli udut. Selanjutnya motor korban digawa ke Tugu Mulyo untuk dijajo ke. Duit hasil jajo ke motor senilai Rp800.000 digunakan tersangka untuk nebus gadean HP-nya. Melarikan motor. Melarikan motor. Sekarang motornya di mana? Di dosen, Pak. Lah kau jual? Iya. Berapa kau jual? Macet. 800. 400. Duitnya untuk apa ini? Nebus HP kemarin. HP. Nebus HP. Nebus HP? Iya. Jual ke siapa motor ya? Hah? Jual ke siapa motor? Kakak angkat. Di dosen mana itu? Tugu Mulyo. Prabu Muli? Lintas Timur. Minjem. Oh, cocok minjem kau? Kenal kau dengan korban itu? Kenal sekampung. Sekampung. Jadi langsung lari kau? Iya, alasan beli rokok. Beli rokok? Ini tersangka lagi menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum dijeblus ke jero sel tahanan Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Tega nyabuli anak gadisnya inisial AA 6 tahun, tersangka abah kandung inisial TIS 30 tahun, ditangkap Satreskrim Unit PPA Polrestabes Palembang di rumahnya di kawasan Seberang Ulu 2. Ini tersangka harus nginep di sel tahanan Polrestabes Palembang. Inilah TIS 30 tahun, abah yang tega nyabuli anak kandungnya inisial AA 6 tahun. Berhasil ditangkap Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang di kediamannya di kawasan Seberang Ulu 2. Sangko diamankan sesudah adanya laporan polisi oleh bininya di SPKT Polrestabes Palembang. Untuk barang bukti yang turut diamankan yakni 2 setel pakaian korban sama hasil pemeriksaan di rumah sakit. Pas diminta keterangan, tersangka ngungkap ke kalau dirinya nekat melakukan hal senonoh itu baru sekali. Karena hilap selik anaknya yang mulai berubah badannya. Tapi cuma nggak dicabuli, cuma dipegang-pegang. Anak kandung? Iya, cuma pegang-pegang. Di mana? Istri di rumah. Pegang-pegang aja. Pegang apa? Saya hilap. Hilap. Saksi kau sudah berapa kali? Sekali. Sekali. Sempat teriak ada anak kita pas kita pegang? Enggak. Hah? Enggak. Jadi posisinya pas kita pegang ngapain dia? Mengancam ya? Kau ancam apa tuh? Enggak ada pengacaman Jadi pas kau apa-apa. pegang dia diam baik? Iya, selesai. Karena saya kan kebangun. Untuk nanggung jawab ke perbuatannya, tersangka dijerat pasal 76 huruf E, junto pasal 82 ayat 1 sama ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman 15 tahun penjara. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, pas lagi ngisi bahan bakar minyak di SPBU daerah Musi Banyu Asin, sikok mobil minibus tiba-tiba terbakar, sehingga nyebab ke 3 uang di jero mobil ngalami luka bakar serius, laju dilari ke rumah sakit. Cak inilah detik-detik rekaman video CCTV tertununya mobil minibus pas lagi ngisi minyak di SPBU di Jalan Lintas Tengah Sekayu Betung di Desa Teluk Kejing, 3 Kecamatan Lais, Musi Banyu Asin. Dari rekaman CCTV tersebut terselik pegawai SPBU lagi ngisi BBM mobil tersebut. Tiba-tiba api muncul dari jero mobil yang terus nyamber sampai ke mesin SPBU sehingga menimbul kobaran api. Diduga tertununya mobil ini karena tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi. Akibat peristiwa tersebut 3 wong mengalami luka tunu sampai 30%. 2 wong penumpang di jero mobil yakni Adit sama Alip yang masih berumur 13 sama 14 tahun. Ini dirawat di RSUD Sekayu. Sikok lagi pegawai SPBU Irfan Soni ngalami luka bakar 40% di pinggang sama sikil. Ini lagi ngejalani perawatan di Rumah Sakit Palembang.
saya membenarkan bahwa memang telah terjadi kebakaran di SPBU yang ada di Kecamatan Lais. Ya. Namun untuk kronologis kejadian itu masih kita selidiki, belum tahu dugaan-dugaan apa. Yang jelas pada saat pengisian terhadap mobil carry itu terjadi insiden kebakaran tersebut. Untuk korban sementara terdeteksi baru ada 3 orang. 3 orang, 1 karyawan SPBU dan 2 orang itu adalah yang berada di dalam mobil carry pada saat pengisian bahan bakar. Sampai malam ini mobil minibus BG 2993 MA yang tertunuh sudah diamankan di pos Polantas. Selanjutnya, polisi masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, Ado Yai meninggal di halaman masjid. Saksi ke berita selengkapnya. Abis yang siko ini tetap di Gerbak. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Balik lagi di dengan diresmikannya musik. Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah Cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. toksik kau nih. Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik.
Pesan ini dipersembahkan oleh Halo Dwi galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asih tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Lembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngarep ke Dwi. Dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Mokasih Mirsa masih di Gerbak. Yai berumur sekitar 50 tahun lebih meninggal di halaman Masjid Al-Hikmah, Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang. Yai ini sempat nanyo di mana beli pulsa dengan yang punya warung di depan masjid. Yai yang dipikir ke berumur 50 tahun lebih meninggal di halaman Masjid Al-Hikmah, Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kejadian sekitar jam 11 awan. Dari jenazah, Yai ini tidak ditemukan identitas diri, yang ada cuma barang-barang pribadi sama HP. Kalau dari keterangan Kanit Reskrim Polsek Sukarami, Ibtu Henry Permana ngato ke, tidak ada identitas atau KTP dari jenazah ini, tapi cuma ada barang-barang pribadi sama HP. Dari badan jenazah juga tidak ditemukan bekas penganiayaan, diduga jenazah meninggal karena sakit. Untuk sementara jenazah digawa ke Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara, Palembang. Sekitar 50 lebih, mungkin mendekati 60 tahun. Dugaan sementara ada tanda kekerasan atau sakit? Untuk tanda kekerasan untuk sementara belum ada. Mungkin tadi dari keterangan saksi-saksi, korban kesini menanyakan di mana tempat jual pulsa, tidak berapa lama duduk di teras masjid, tiba-tiba batuk, terus terjatuh dan sampai ditemukan oleh saksi-saksi yang lain dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu dari keterangan Sri Tukimin, Yai ini datang
ke Masjid Al-Hikmah. Habis dari situ dia bertanya ke warung Sri di mana beli pulsa. Dari nanyo itu Yai tadi balik lagi ke masjid. Pas di samping lawang masjid, Yai tersebut batuk-batuk. Habis itu langsung tengkurap. Kena takut, Sri langsung ngabari wong-wong untuk nolong. Salah sikitnya warga juga langsung ngabari polisi. Berapa Jam setengah 11, aku dewean di sini kan. Jadi dia tanya, Bu, di mana yang jualan pulsa? Oh Pak, di depan sekolahan. Rupanya belum sampai ke sekolahan dia lana rasa temuntah. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, yai-yai berumur 57 tahun yang meninggal di depan Masjid Al-Hikmah kawasan Sukabangun 2 Palembang ternyata uang Kertapati. Sesudah dilakukan evakuasi oleh polisi ke Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara Palembang, ada pihak keluarga yang datanginya. Yai bernama Herman, umur 57 tahun yang meninggal di teras Masjid Al-Hikmah, Jalan Husni Tamrin, Sukabangun 2, Kecamatan Sukarame, ternyata wong balik ke Kertapati. Kejadian yang terjadi sekira jam 11 awan ini berawal dari Yai Herman nanyo nak beli pulsa. Tapi karena kemungkinan nahan sakit, laju Yai Herman meninggal di teras masjid. Sesudah dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara Palembang, polisi sudah pacak menghubungi keluarga jenazah. Hendra salah si ponakan dari Yai Herman, benar ke kalau jenazah itu memang keluarganya? Hendra dewek dihubungi oleh kepolisian Polsek Sukarame untuk mengkonfirmasi jenazah Herman. Dari pemeriksaan di forensik, benar ke kalau mamangnya Herman meninggal karena sakit. Tapi Yai Herman dewek tak pernah ngeluh atau punya riwayat sakit. Dari pihak Sukarame, Polsek Sukarame menghubungi kami, terus kami ke Rumah Sakit Bayangkara, ternyata benar merupakan paman dari kami. Sejauh ini pemeriksaan sakit Pak ya? Iya, siap. Kalau ada sakit apa nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya seperti kan penyakit orang tua, batu-batu. Dan memang keseharian memang kita dagang ya Pak? Iya, dagang keliling. Herman yang berumur 57 tahun ini balik ke Gang Duren, Kertapati, Palembang. Memang setiap hari almarhum berjualan sarung bantal keliling. Karena sudah ajalnya almarhum meninggal di masjid. Untuk selanjutnya, keluarga korban bakal makam ke jenazah di Komplek Pemakaman Naga Swida, Seberang Ulu 2, Palembang. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi abis yang siko ini. Tetap di Gerbak. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa Kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut Kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri Kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat
atau juga disebut dengan Kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di mata. Di. Cetak sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandu. Oh, mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Oh, bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak Ini Kak. Ini apa ya? Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. Maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berpori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berpori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat penerimaan sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Mokasih Mirsa masih di Grebek. Sial nian yang dialami mahasiswi Noftasari 20 tahun. Novita Ria Sari 20 tahun lagi ngumpul ke bantuan untuk kawannya yang sakit, motor kesayangannya Nopol BG 3194 ABQ diembat maling. Dengan kejadian tersebut korban bikin laporan polisi di Polrestabes Palembang. Kumpul kebantuan untuk kawan yang lagi sakit, Noftaria Sari, 20 tahun, warga Jalan Angkatan 66, Lorong Jambu, Kelurahan Pipa Jaya, Kecamatan Kemuning, harus kehilangan motor Honda kesayangannya nomor polisi BG 3194 ABQ. Atas kejadian tersebut, korban bersama kawannya datangi SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Pas diminta keterangan, korban mengungkap kejadian bermula pas dirinya lagi minta sumbangan di Lampu Abang, Simpang Angkatan 66 untuk kawannya yang lagi sakit leukemia. Motor tersebut diparkirnya di Jabung Masjid Al-Fatah, Simpang Lampu Abang, Angkatan 66, Kecamatan Kemuning.
Pas naik motor, Sudem digawak lari pelaku. Di Masjid Al-Fatah di angkatan 66. Posisi motor di mana? Di area masjid. Parkir ya? Iya. Apa itu? Itu kejadiannya tuh pas kami lagi bansos. Bansos apa itu? Bansos untuk ada yang sakit. Kawan kita? Iya. Sakit apa? Leukemia. Jadi kita ngumpul di dalam tanah? Nah terus? Motor tuh Sudah diparkir ke motor itu. Iya, dikunci stang. Nah, pas ada kejadian katanya rame-rame tuh kirain capek kan. Ternyata curmor. Pas dijingok motor aku yang sudah itu. berapa pelakunya? Sempat dibawanya berlari. Laporan Sudem diterima, selanjutnya ditindaklanjuti pihak Satreskrim Polrestabes Palembang. Heri Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, tim SPKT Polrestabes Palembang sama tim identifikasi ngelaku ke olah TKP di halaman Masjid Al-Fatah, Kompleks Sintraman Jaya, Jalan Amfibi, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Palembang. Oleh TKP dilakukan karena ada dugaan wong nak maling motor punyo mahasiswi. Sekira jam 10 lewat, tim SPKT sama identifikasi Polrestabes Palembang datangi halaman Masjid Al-Fatah, Kompleks Sintraman Jaya, Jalan Amfibi, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Palembang. Niat polisi datangi lokasi diduga ada wong yang nak ngelakukan maling motor punya salah sikok mahasiswi. Dari cerita mahasiswi yang lubang kunci motor yang sudah dirusak, yang bernama Noftah, kalau dia lagi ngadu kegiatan nyari sumbangan untuk kawannya yang ngidam penyakit leukemia. Dari simpang angkatan 66 ada siru-siru pas diparai, terus dia jingok motornya. Ternyata lubang kunci motornya sudah merusak. Sini. Nah, ini kan? Nah, tunjuk. Rame-rame itu apa digebukin? Nah, katanya tadi awalnya itu copet. Nah, tapi pas dijingok katanya motor. Nah, pas dijingok motor aku tuh sudah terbuka kuncinya, Pak. Jadi sekarang motor ada di mana diamankan? Sudah ditabas, diaman. Di Polrestabes ya? Selanjutnya polisi bakal terus melakukan penyelidikan jero kasus ini. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi abis yang siko ini. Tetap di Grebek. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id.
asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa Kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut Kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri Kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan Kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandung. Oh, udah pakai bandu. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak Ini kak. Ini apa ya? Halo Dwi galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngaruh ke Dwi. Dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh adik aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kata perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita udah putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi tuh sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain, kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau.
bicek-bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Makasih Mirsa, masih di Gerbek. Duo pengedar ganja 2 paket sedang seberat 57 gram dengan terdakwa Jerry Saputra sama terdakwa Muhammad Ilyasa Agustian akhirnya resmi dihukum majelis hakim selama 4 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 6 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini sudah ditetapkan majelis hakim terhadap terdakwa Jerry Saputra sama terdakwa Muhammad Ilyasa Agustian di juru persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Juru putusannya majelis hakim nyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 111 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara. Denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Putusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Tim Dit Narkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan dari info yang dihimpun, di mana di rumah di kawasan Talang Betutu digeledah petugas sehingga berhasil ditemukan 2 paket ganja yang mana rencana nak dijajokannya lagi. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU Adi Bayu Kusuma di juru sidang sebelumnya dengan hukuman selama 6 tahun 6 bulan penjara. Denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Atas putusan ini, terdakwa sama JPU ambil sikap nerima putusan. Seri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, sebanyak 143 gram barang haram narkoba jenis sabu disita polisi pas penggerebekan di desa Krinjing, Samo Sekonjing, dimusnahkan oleh petugas Sat Narkoba Polres Ogan Ilir. Dengan cara di blender, 143 gram sabu yang merupakan hasil pengungkapan dari 2 desa di wilayah Ogan Ilir, yakni Sekonjing, Samo, Krinjing, dimusnahkan oleh polisi. Selanjutnya barang haram tersebut dicampur sama deterjen, sudah itu dibuang ke jero toilet. Campur ini lagi, Den. Pas pemusnahan, polisi juga menghadirkan 2 tersangka pemilik barang haram tersebut, yakni Alfredo Samo Ellen, sama perwakilan dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Oh, kalau masalah pemusnahan kan sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009, itu kan yang menetapkan status barang sitaan berupa narkotika itu Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini kan barang bukti itu dari ketetapannya sebagian dipergunakan untuk pembuktian perkara, sebagian lagi dimusnahkan pada hari ini. Kegunaan dimusnahkan ini yang pertama adalah untuk efisiensi pembuktian di pengadilan, kemudian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penyimpangan terhadap barang bukti narkotika karena rentan sekali kan. Jadi kita antisipasi pemusnahan ini. Nah, pemusnahan ini sama sekali tidak mengurangi efisiensi dari pembuktian di persidangan nanti, karena pihak-pihak juga terlibat mulai dari jaksa, penyidik, penasihat hukum maupun terdakwa sendiri. Sudah 41 gram, kemudian sisanya 6 gram disisihkan untuk pembuktian perkara. Dari berapa tersangka? Ini dari 2 tersangka ya. Dari 2 tersangka. Iya. Yang perkaranya dari mana tuh? Perkara yang kemarin sempat diberitakan itu di Viral, ya? Juru kasus ini kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Ahmad Romawi, PAL TV. Aksi bandit pecah kacau mobil terjadi di kota Prabu Muli. Pelaku berjumlah 3 uang nyubo ngembat tas korban yang rupa ke nasabah bank. Beruntung gawi ini digagal ke warga, sehingga para pelaku terkacar-kacar berlari. Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli jadi sasaran empuk pelaku bandit pecah kacau. Buktinya sudah 2 kali para pelaku bandit pecah kacau beraksi di awan hari dengan sasaran mobil yang diparkir. Beruntung juru kejadian warga di sekitar TKP ngetahuinya sehingga aksi pelaku digagal ke. Langsung kabur ninggal ke motor sama tas hasil malingnya. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, diketahui pelaku berjumlah 3 wong kabur nggunakan sepeda motornya Siko. Menurut pemilik toko di lokasi kejadian, mobil minibus BG 1466 CC punya Irawan baru diparkir beberapa menit di lokasi kejadian. Langsung berlari kami itu kan, bapak langsung sempat nyampak berlari kejar. Iya, dia kalau ke balik langsung lari. Pemotor ini tasnya tidak dapat ya? Dia sempat dipeknya, cuma hanya tadi dia langsung lari, motornya ditinggal. Pelakunya orang berapa ya? 2 ya? Jadi langsung lari, motornya dapat ya? Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian langsung datangi lokasi sama melakukan olah TKP. Selanjutnya perkara ini masih jero proses penyelidikan polisi. Beni Firdaus, PAL TV. Nah, pemirsa, berita tadi nutup Grebek edisi hari ini. Sekiranya ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberita ke, datang be langsung ke Studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku Cak Yan bersama kru yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya dan tetap saksi ke Grebek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ini aneh nih, woi laki nih dah. Aku nih di dapur, di kasur, di sumur. Laki nih aneh dah. Tak pikir, kadang-kadang mana di kasur. Milik cabai masak ke nah, laki balik, dah 3 hari. Batu celah urusannya. Ayo beriman, anak bini nak beli apa, baju baru, apa makan. Laki ni dah, heran pula aku tahun ni, mek tahun ini. Kemana-mana apa keluar batu, apa namanya batu. Ada lain batu nyari ke duit lemak. Dah cari dulu deh. Dah.
Oh, dah laki dah. Woi, Rami, Palembang ikan, nak mana-mana wong ni. Woi, dah. Kemana laki aku ini dah? Lah 3 hari ini, dah balik-balik ini. Aku susah ini. Bi, nak kemana? Hah? Nak kemana? Palembang. Palembang, ini kalau Palembang. Nak dusunmu di mana? Selapan? Iya. Oh, kau balik Selapan. Aku ikut nyari laki aku, dah balik-balik. Ini lagi mau si batu di Palembang nih, jadi laki aku nak balik-balik. Kemana lah dia cari aku di Palembang? Aman nak ke Cinde dia nih. Tak katik lah aku cari. Aku cari juga di pasar Gubah tak katik. Kalau dia ni ke dusun, nyari batu. Ay, aku dari laki aku dulu Woi, dah kemana lah laki aku ni dah. Dah balik-balik. Lah tua nih, lah jadi nih batunya. Apa itu kalau telah jadi mana? Iya, dia tuh ada seternya nih, Mang Cek. Iya. Ngapa ini, Mang Cek? Bayangan apa nih, Mang Cek? Itu kan ada bayangan ular di dalamnya. Oh, ini batu. Batu dari Medan.